Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Komalasari dengan NIM 12020050086. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai eksperimen yang sebelumnya sudah saya lakukan, yaitu mengenai identifikasi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Baik, tujuan dari praktikum yang saya lakukan tak lain adalah untuk mengetahui apa pengertian dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apa perbedaan dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kemudian yang ketiga, untuk mengidentifikasi dan membandingkan larutan, kemudian dapat menentukan jenis larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum menginjak ke data atau laporan dari hasil eksperimen yang saya lakukan, kita ke dasar teori terlebih dahulu mengenai larutan. Nah, what is solution atau apa larutan? Larutan ini bisa dikatakan sebagai campuran homogen, yaitu campuran yang sejenis, memiliki komponen yang satu fasa atau satu wujud. Ya, komponen dalam larutan ini terdiri dari dua, yaitu ada zat pelarut dan ada zat terlarut. Kemudian, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Baik, yang pertama itu ada larutan elektrolit. Larutan elektrolit ini adalah larutan yang mampu menghantarkan arus listrik. Ketika larutan elektrolit dialiri arus listrik, maka ion larutan itu akan bergerak maju menuju elektroda dengan muatan yang berlawanan, sehingga arus listrik mengalir, kemudian ion akan bertindak sebagai penghantar. Akibatnya, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian yang kedua itu ada larutan non-elektrolit, larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Karena zat terlarut yang ada dalam larutan non-elektrolit ini tetap berwujud molekul atau tidak terionisasi dengan sempurna, ya, sehingga zat terlarut yang berbentuk molekul tadi itu memiliki muatan yang netral, maka larutan tidak menghantarkan arus listrik. Nah, contoh larutan elektrolit yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu salah satunya adalah larutan garam. Kemudian untuk contoh larutan non-elektrolit salah satunya adalah larutan gula. Kemudian berdasarkan kekuatannya, larutan elektrolit itu dibagi menjadi dua. Ada larutan elektrolit yang kuat dan ada larutan elektrolit yang lemah. Nah, larutan elektrolit kuat ini adalah larutan yang banyak membentuk ion. Kemudian daya hantar listriknya itu kuat. Sebaliknya, larutan elektrolit lemah itu adalah larutan elektrolit yang daya antar listriknya itu lemah, kemudian tidak banyak membentuk ion. Ciri dari larutan elektrolit kuat yaitu yang pertama, jelas bahwa larutan elektrolit kuat ini memiliki daya hantar listrik yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, itu larutannya terionisasi dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, derajat ionisasinya itu sama dengan 1, ya, karena kan larutannya itu terionisasi dengan sempurna. Kemudian yang keempat, ketika diuji, ya, larutannya itu akan membuat lampu indikator itu menyala terang, kemudian salah satu elektrodanya akan menghasilkan gelembung yang banyak. Kemudian ciri untuk larutan elektrolit lemah itu adalah kebalikan dari larutan elektrolit kuat, yaitu yang pertama, penghantar arus listriknya pasti lemah. Kemudian yang kedua itu larutannya tidak terionisasi dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, derajat ionisasinya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian ketika diuji, ya, larutan ini akan menyebabkan lampu indikator itu menyala redup gitu. Kemudian akan menghasilkan sedikit gelembung. Baik, kemudian lanjut ke metode praktikum. Yang pertama, kita persiapkan dulu alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat alat uji elektrodanya. Ya. Alat-alat yang pertama itu ada baterai ABC kecil 4 buah, kemudian ada kabel dengan serabut kecil, ya. Kemudian lampu indikator, ya, gunting, elektroda. Saya menggunakan 2 buah paku, kemudian ada selotip dan double tip, kardus bekas berukuran kurang lebih 70 cm kali 50 cm, kemudian wadah larutan, dan yang terakhir adalah tisu.
Selanjutnya bahan-bahan. Nah, ini adalah larutan yang akan saya uji ya. Bahan yang pertama adalah larutan garam ya. Kemudian ada asam cuka, ada larutan deterjen, larutan gula dan alkohol 70%, dan ini air biasa untuk membersihkan elektroda ya. Langsung saja kita ke prosedur atau cara kerjanya. Nah, pertama-tama kita akan merangkai alat uji elektroda terlebih dahulu ya. Alat uji yang saya buat itu seperti ini. Nah, langkah yang pertama, kita siapkan alat dan bahan, alat-alatnya terlebih dahulu. Kemudian, satukan 4 buah baterai ABC kecil. Memakai solatif, ya, kemudian, ya, tempelkan rangkaian baterai tersebut pada kardus, yaitu menggunakan double tip. Kemudian, langkah keempat itu bagi kabel menjadi 3 bagian yang tidak sama panjang. Nah, kebetulan, saya ini menggunakan 2 warna, yaitu warna merah dan warna biru. Kabel ini saya bagi menjadi 3 bagian dengan ukuran yang tidak sama panjang. Ada ukuran yang panjang, ada ukuran yang sedang, kemudian ada ukuran yang paling pendek. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu kan sudah dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian saya tempelkan ya tembaga pada ujung kabelnya ke ujung baterai. Kemudian ini juga ditempelkan pada ujung baterai. Kemudian langkah yang keenam itu tempelkan satu ujung tembaga kabel tadi ke lampu indikator dan ujung tembaga kabel yang kedua itu ke elektroda paku. Nah, ujung kabel yang ini ya, tembaga ujung kabel yang ini disambungkan ke lampu indikatornya. Kemudian ujung kabel yang satunya lagi itu disambungkan ke elektrodanya. Kemudian langkah selanjutnya kabel yang ketiga kita tempelkan ke lampu indikator. Kemudian ujung yang lainnya kita tempelkan ke elektrodanya. Dan langkah terakhir itu meletakkan setiap komponennya itu dalam kardus itu dibuat semenarik mungkin. Nah, selanjutnya kita ke uji larutannya. Nah, dalam uji larutannya pertama-tama yaitu kita tuangkan larutan pada suatu wadah. Ya, kemudian langkah yang kedua, masukkan kedua elektroda ke dalam larutan tersebut. Kemudian langkah yang ketiga itu perhatikan apa yang terjadi pada lampu indikatornya, kemudian apa yang terjadi pada elektrodanya. Kemudian langkah yang keempat itu ulangi langkah ke-1 sampai ke-3 untuk setiap larutan yang akan diuji. Kemudian kita ke hasil eksperimen yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, ini adalah dokumentasi dari hasil pengamatan atau hasil eksperimen yang saya lakukan. Nah, di sini ada larutan alkohol ya 70%, kemudian ada larutan deterjen, ada larutan garam, ada asam cuka dan larutan gula. Nah, setelah saya melakukan pengamatan, kemudian saya memperoleh data sebagai berikut. Nah, ada larutan garam atau rumusnya itu adalah NaCl. Ya, intensitas nyala lampunya itu nyala redup. Kemudian intensitas jumlah gelembungnya itu banyak ya. Kemudian ada larutan yang kedua itu adalah larutan gula. Rumus zatnya itu adalah C12H22O11. Ya, intensitas nyala lampunya itu tidak menyala. Kemudian intensitas jumlah gelembungnya juga tidak ada ya, atau tidak muncul. Kemudian larutan yang ketiga ada alkohol 70% atau rumus zatnya itu C2H5OH dan intensitas lampunya tidak menyala. Kemudian intensitas jumlah gelembungnya juga tidak ada. Kemudian larutan yang keempat ada asam cuka atau CH3COOH ya, intensitasnya lampunya itu tidak menyala dan menghasilkan sedikit gelembung. Kemudian yang kelima adalah larutan deterjen, intensitas nyala lampunya itu tidak menyala dan menghasilkan banyak gelembung. Kemudian bahasan dari eksperimen yang saya lakukan bahwa larutan garam itu menghasilkan banyak gelembung ya pada elektrodanya. Kemudian lampu indikatornya itu menyala dengan redup. Bisa saya simpulkan bahwa larutan garam ini merupakan larutan elektrolit lemah ya dari eksperimen yang saya lakukan. Akan tetapi dalam beberapa sumber saya membaca bahwa larutan garam itu termasuk larutan elektrolit kuat. Ya, mungkin ini ada kesalahan dari uji elektroda yang saya rangkai. Kemudian larutan gula. Larutan gula ini ketika pada eksperimen yang saya lakukan itu lampu indikatornya tidak menyala, kemudian tidak menghasilkan gelembung pada elektrodanya.
Bisa saya artikan bahwa larutan gula itu termasuk larutan non-elektrolit. Kemudian larutan yang ketiga itu ada alkohol 70%. Nah, ketika saya uji larutan alkohol 70% ini tidak menyebabkan lampu indikatornya itu menyala. Kemudian tidak menghasilkan gelembung udara juga. Jadi bisa diartikan bahwa larutan alkohol ini termasuk larutan non-elektrolit. Kemudian larutan yang keempat itu adalah larutan asam cuka. Ya, ketika dilakukan eksperimen, lampu indikatornya tidak menyala. Akan tetapi ada gelembung sedikit ya. Maka bisa saya artikan bahwa asam cuka ini merupakan larutan elektrolit lemah. Kemudian larutan yang terakhir itu larutan deterjen. Nah, dalam eksperimen larutan deterjen ini menghasilkan banyak gelembung. Kemudian lampu indikatornya juga tidak menyala. Maka bisa saya artikan larutan deterjen ini merupakan larutan elektrolit lemah. Nah, selanjutnya kesimpulan yang bisa saya ambil dari eksperimen yang saya lakukan itu bahwa larutan itu bisa disebut juga sebagai campuran homogen. Kemudian larutan ini berdasarkan daya hantar listriknya terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, berdasarkan kekuatannya pada larutan elektrolit itu dibagi menjadi dua, yaitu ada larutan elektrolit kuat dan ada larutan elektrolit lemah. Secara ringkasnya, larutan elektrolit ya ketika diuji itu larutannya itu akan membuat lampu indikator itu menyala atau akan menghasilkan banyak gelembung pada elektrodanya. Kemudian untuk ciri yang paling umum pada larutan non-elektrolit itu ketika diuji lampunya itu tidak menyala, kemudian tidak menghasilkan gelembung. Nah, sekian dari presentasi hasil eksperimen yang saya lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.